kok mereka ternyata malah berhubungan ya sama dunia darat gitu. Penghubung antara dunia darat dan dunia laut ya. Tapi juga ini gerbang juga untuk hubungi nama laut juga, Iya. itu loh maksudnya. Tapi sepertinya adalah satu tempat yang tidak mau dijamah oleh manusia. Iya. Jadi siapakah yang berdiri di atas air tersebut? Halo guys, kembali lagi bersama dengan kita dengan Ongkos. Omong kosong, karena kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Nice. Nice. Aduh, laki kita belum up nih. Dan akhirnya Sabar. kita memutuskan untuk Aquatic Part 2 dulu sih. Season 2. Season 2. Season 2. Bukan part 2. Part 2 kan kemarin udah. Iya, episode kedua part 1. Ya. Ya gitulah, 2.1. Kenapa lagi sih mesti balik ke sana? Ada apa kalian Karena semua? balik lagi selalu bahasa adalah UFO, ya kan? Iya. USO ini juga nggak banyak yang dibahas, padahal USO ini ada itu. Ada. Dan lebih penting ya, karena udah di sini. Karena mereka udah duluan dan udah bareng sama kita. Iya, udah ada gitu. Dan banyak orang masih ngiranya adalah mereka adalah hantu laut kan? Iya. Gitu. Itu soalnya. Hantu laut. Berarti kita Hantu laut. akan membahas. Sebenarnya ini bukan di Tonga dong, berarti jatuhnya kita agak melipir ke utara ya. Enggak, Selatan. Agak ke selatannya lagi. Agak ke selatan lagi. Yang tadinya apa yang katanya ada SCP itu? Bukan ya? Iya. Ah, benar kan? Yang ada makhluk SCP itu. Bukan makhluk SCP ya, tapi lebih mirip kayak yang digambarkan kayak gitu. Cuman ya enggak, kalau sebesar yang kayak di SCP gitu enggak sebesar itu. Cuman kalau emang makhluknya itu ya bentuknya ya apa ya? Yang kayak modelnya kayak gitu. Makhluk kayak gitulah. Mungkin orang-orang tuh bilangnya raksasa gitu. Oke, mungkin orang-orang mikirnya itu makhluk buatan gitu, kayak monster buatan, tetapi ternyata itu yang ada di bawah laut jauh sebelum kita ada. Jadi makanya kenapa kita tuh kadang mikirnya, oh ini mungkin monster, ini mungkin SCP gitu. Ya, Ya mungkin bisa dibilang seperti itu kali bisa ya. dibilang gitu. Yaudah, jadi siapa mau bicara duluan nih? Dia lah pasti. karena aku no idea lagi, karena maksudnya ini tiba-tiba part 2, hah? Season 2. Season 2, hah? Enggak, jadi sebetulnya maksudnya behind story-nya adalah sebenarnya kita udah mau move on ke part yang next ya kan. Iya. Cuman kan dan gimana kalau kita bahas lagi, hayu gitu tiba-tiba langsung dimunculin lah satu poin, center point itu di Tonga nih. Tadinya paling biasa nih kayak yang kemarin tempat kita dan sebagainya gitu. Nanti kita munculin mapnya, cing gitu ya. Ternyata Ada beda. lagi. Loh, kok beda gitu loh. Maksudnya benar-benar beda dan kalau kita ini kan benar-benar semuanya itu terisolir dengan kehidupan luar. Ya. Kalau yang di Tonga ini kan based on dari ATI yang 3 hari yang lalu ini benar-benar yang loh, kok mereka ternyata malah berhubungan ya sama dunia darat gitu. Iya. Dan di suku tersebut tuh maksudnya benar-benar mereka itu berhubungan dan bahkan sampai ada julukannya sendiri walaupun mereka ngertinya adalah mungkin sebuah hantu atau sebuah dewa. Iya. Penjaga lautan. Penjaga laut gitu kan. Gitu, namanya Hikule. Aku nggak tahu karena maksudnya yang didapat itu adalah tadi Hikuleo atau apa gitu dan itulah itu yang kita dapat. Jadi di gambaran awal waktu dijebak sama Kodan di satu titik itu adalah nggak ke lautnya dulu nih. Jadi ada satu prosesi di mana prosesi itu di sebuah depannya itu ada dua jadi 3 batu yang disusun. 3 batu disusun begini sama atasnya begini. Gitu kan, 3 batu gini. Itu dan di atasnya itu yang melintang gini itu ada huruf V. Gitu. Tetapi di saat mereka berkumpul di depannya ngelakuin sebuah kayak prosesi gitu, tiba-tiba nih atasnya nih ada tulisan, semua tulisannya itu harusnya gini, tulisannya itu bentuknya gini, set, terus agak setengah lingkaran begini, ini ke bawah ada dan energi biru. Iya. Energi plasma bukan energi buntu dong, Iya. kan? Beda. Gitu. Nah, itu si tetua itu dia masuk ke gerbang itu
Jadi dimensi yang ada 3D sama 5D ini beda, yang di tengah-tengah, yang di gate-nya itu loh. Gate-nya tengah. Jadi kayak ada sebuah kayak kapal kano gede tanpa ada mesin apapun atau ada yang ngedayung, dan dia naik ke situ dia bisa nyebrang gitu. Dan ada juga another story lagi pas penasarannya adalah ada yang keluar dari situ. Makhluknya itu maksudnya benar-benar kayak kalau kita bisa bilang ini alien, berarti ada campur tangannya alien. Maksudnya makhluk extraterrestrial yang masuk di situ juga dan melalui portal itu gitu. Portal itu. Tetapi di situ itu pindah lagi nih gambarannya, bahwa di saat sudah mulai ini udah kelamaan nih di darat, mau lihat yang di dalam laut ini sebenarnya exactly siapa. Jadi gambarannya adalah waktu pas ETA itu adalah duduk di perahu dengan bebarengan sama mereka. Mereka itu nggak berani ngelewatin satu teritorial dan mereka berbalik gitu. Nah akhirnya setelah berbalik ini kan aku pikirnya ini kayak masih nggak nemu nih, masih nggak dapet apa yang sebetulnya oke dari yang mau dibahas gitu. Gitu ini kayaknya kok Daniel salah tempat dan sebagainya gitu. Akhirnya nyoba lagi, ada satu orang dia nelayan, karena maksudnya di belakang itu ada kayak bukan kayak kayak yang buat tempat ikan tapi dari bambu sama rotan itu loh. Kayak bubu gitu ya? Iya kayak bubu gitu. Nah itu ada ikan di situ. Dia itu tetap ngelawan itu batas perairan. Maksudnya batas perairannya itu cuman kelihatannya adalah mereka ngitungnya dari sisi jarak laut sama si pulau gitu loh. Itu kan banyak di gunungan gitu kan bukit itu. Jadi kelihatan, jadi batasnya itu nggak boleh ngelatin itu. Tiba-tiba ada suara yang ibaratnya tuh nggak ngerti bahasanya tuh intinya suruh pergi. Dan suaranya kenceng banget. Nah, gelombangnya tinggi ya? Gelombang suaranya. Jadi kayak ibaratnya kalau kalian tahu kayak paus itu kan dia suara ngelengking bisa kedengaran kemana-mana. Tapi ini suara ngomong tapi dengan sistem sonar yang benar-benar resonansinya gede banget. Dan itu emang akhirnya bikin orang takut. Nah, di situ baru tahu bahwa di atas lautnya itu dia berdiri biru pucat tapi dia mengkilat. Dan beda sama yang kita bahas di aquat yang sebelumnya di bahasa kita itu kan masih paling 2 meter lah. Ini tuh lebih tinggi. Jauh lebih gede. Gitu. Jauh lebih tinggi. Enggak. Jauh lebih tinggi dan dia berdiri dan ini orang juga ngerasa kayak mungkin anggapnya adalah mungkin zaman dulu kan anggapnya sebuah dewa atau apa gitu, atau ya jelek-jeleknya dianggapnya hantu laut dong. Akhirnya penjaga laut gitu kan. Cabut lah. Gitu. Jadi si orang ini cabut gitu loh. Maksudnya bener sebegitunya dihormatinnya di sana gitu. Nah kalau sekarang itu masih nggak tahu. Nah ini sebetulnya akhirnya jadi penasaran. Oke, berarti ini sebetulnya bukan suatu tempat yang dikeramatkan. Tapi sepertinya adalah satu tempat yang tidak mau dijamah oleh manusia. Gitu. Ada akses cuman terbatas ya. Iya. Mungkin lebih kayak boundaries lah ya, biar mereka tuh nggak terlalu. Jadi kayak emang manusia pun sebenarnya ada beberapa yang bisa ke dalam, cuman terbatas. Dia khusus kalangan tertentu lah ibaratnya gitu kan. Ya memang yang kayaknya memang punya koneksi ke sana gitu ya. Iya. Kayak gitu. Apa kita harus ke sana? Ya semoga uangnya ya guys. Kita semua nih sih pengen aja sih nyamperin langsung tempatnya, kayak lihat bener nggak gitu kan. Karena kalau sesuatu hal yang kayak divisualisasi kayak greget pengen ke sana, tapi kendala di duit ya kan. Oh ya tadi aku lupa, dan gate-nya ini bukan gate yang dari batu besar ya, tapi beneran batu karang. Beneran batu karang sedimen yang putih-putih gitu, ditata 2 gini, terus di atasnya nutup. Terus kalau pas lagi lucunya adalah di saat pas matahari terbenam itu dia sinarnya itu lucu karena mungkin kehalang sama yang di atas ya. Tapi itu lucu, pantulannya tuh jadi sinar tuh begini. Dari atas ke bawah. Turun gitu. Gitu. Oke. Gitu. Jadi ada biasan cahayanya ya. Yes. Itu ya. Lanjut. Jadi siapakah yang berdiri di atas air tersebut berkilau tinggi? Makhluknya apa? Sebelum ke sana kita harus tanyain dulu. Itu sama yang kayak kamu bahas mengenai orang Viking kenapa hilang? Apa beda? Beda itu mungkin nanti next
Enggak. konten Kita mereka. akan mungkin ini kan season 2 ya. Nanti kita akan bikin season 3-nya itu yang berhubungan dengan itu. Ntar kalau mama kayak tersanjung tuh sampai Enggak, tujuh tapi ya. Karena banyak yang kalau harus ngomongin dibahas. UFO, Oh, gitu. ibaratnya extraterrestrial yang di atas, orang udah terlalu banyak tahu jenisnya, Iya. ya kan? Udah kayak Grey, terus yang lain-lainnya udah pasti muncul jenisnya dan nama-namanya kita pun tahu 40 spesies. Iya, dan banyak juga yang ditambah-tambahin yang sebenarnya nggak ada. Gitu. Apalagi sekarang lagi viral orang pakai AI yang muka ternyata bukan mukanya terus jadi reptilian dan sebagainya. Kalau aku bilang sih itu pengelabuan reptilian untuk biar nanti kalau muncul ternyata beneran dia kaget. Gitu. Ada nggak gitu? Dan tapi masa orang udah banyak tahu itu. Udah Tapi banyak kan kalau USO ini maksudnya nggak banyak orang tahu spesies apa. Iya. Dan mungkin sebenarnya gini ya, kalau orang yang menemukan video kita gitu ya, ini nggak tahu kenapa sih, tapi aku merasa kayak belum ada sebuah orang, maksudnya belum ada orang yang berani untuk ke sana, ke akuatik, tapi kayak lu kalau nggak ada akses juga pasti ditutup sih. Jadi mau lu dobrak kayak gimana juga, lu kayak oke. Misalnya kemarin kita kasih mapnya di sini, tak gitu kan. Terus sekarang mapnya berbeda lagi. Ya kalau kalian yang orang-orang memang mempunyai kemampuan dan yang katanya Starseed, lu mau coba silakan gitu loh. Mau datang ke poin itu ya silakan gitu. Boleh dicoba. Boleh dicoba dan kita sebenarnya bukan nantangin sih, tapi Bukan nantangin. lebih Lebih kayak kayak oke, kalau Leo emang bisa, mau, Iya. siapa tahu lu terpanggil, siapa tahu ada Silakan. koneksi, silakan. iya. Bukan Karena yang kan bukan balik yang lagi. menantang. Lu bisa nggak? Nggak Iya, begitu. iya, Emang nggak kayak bisa, gitu sih. ya bagus. Ya kalau syukur-syukur memang jadi konten lagi buat kalian ya silakan. Kita sih ya udah bagus kan gitu. Tapi menurut aku juga terlalu banyak orang yang udah bahas, mungkin sekarang ini lagi getol para indigo di luar sana, di Mamarikat terutama itu sudah mulai bahas tentang Tria Atlas dan lain-lain, tetapi mereka belum berani untuk bahas yang di laut. Jadi mungkin kita salah satu orang content creator yang berani bahas di bawah laut. Padahal yang di bawah Salah laut jauh satunya. lebih. Salah satunya. Padahal di bawah laut tuh jauh lebih Kompleks. sebenarnya. Yang lebih sebenarnya Sebenarnya gini, gampangnya ya, kita mikir gampang aja. Kalau kalian mau nyari alien, kenapa harus cari di langit? Coba cari di laut dulu. Iya, maksudnya kita makanya gitu. Kalau ngomongin Tria Atlas kan maksudnya oke lah. Mereka biarkan dengan orbitnya yang masih Ya. berjalan. Gitu, bahwa balik lagi sebetulnya bahwa kalau mau mencari yang memang yang tadi disampaikan bahwa sebetulnya udah duluan malah udah ada gitu. Iya. Nggak usah jauh-jauh. Tapi kan kita itu kalau di Indonesia masih ke blockingnya adalah nyebutnya adalah masih ke hantu laut karena suaranya dia aja tuh bener-bener gemanya itu masih bener-bener gema yang bener-bener nakutin. Iya. Gitu. atau bisa dibilang kayak makhluk SCP. Ya kan sih? Mereka kan mentok-mentok gitu, ini kayaknya makhluk proyek SCP. Ujung-ujung kaiju nih, Nodok. Iya. Untuk masih ujung-ujungnya kayak gitu juga. Tapi menarik sih, apakah porta-porta mereka juga seperti yang kayak di film-film kayak kaiju gitu, kayak Godzilla kayak Letakkan gitu ya. Kalau aku bilang gini, sebenarnya welcome in peace itu adalah mereka udah datang duluan dan mereka juga nggak mau ribut sama dunia Makhluk darat gitu. Gitu loh, gitu. Sampai akhirnya kita juga ngelakuin sesuatu yang jahat terhadap laut pun juga, ya mereka masih gimana caranya masih Bersahabat penjaga gitu ya. Ini nggak tahu ya, kayak lagi ngomongin begini, aku ngerasa sih ada satu perwakilan sih, tapi didampingin sama 2 orang lagi di belakang. ya Tapi rupanya kayak cewek ya, yang di tengah itu, yang 2-nya lagi itu kayak Enggak, bukan cewek, rambutnya aja panjang. rambutnya panjang, tapi itu bukan cewek. Emang di situ mereka nggak ada gender? Nggak ada gender. Oh nggak ada gender, Nggak ada tak? gender. Menarik. Lebih ke dibilang ada gender, ada, dibilang nggak ada gender juga nggak ada. Lebih kayak apa ya? Tapi Lebih mata kayak aku pribadinya bagus lebih banget kayak ya. feminim, apa gentle, apa gimana gitu. Lebih kayak gitu sih sebenarnya. Rambutnya bagus loh, Bagus. kayak kilauannya itu shiny. shiny. Coklat tapi shiny banget.
Tapi matanya bagus banget. Iya, Matanya tuh kayak wah gila sih. Ini kalau orang Indo ada yang orang manusia yang punya mata kayak dia sih cakep banget sih. bagus, mata bagus. Tapi lucu hidungnya. kayak hidung Gitu. ini kali ya, yang kayak cuman tek dua. Iya. Terus perawakannya memang seperti Hidungnya ya ibarat kalau kita lubangnya di sini nih ya. Ya. Oh, dia lubang di samping. ya di sini samping sini. Kayak apa ya mungkin lubang hidung kayak lebih kayak ini ya, insangnya hiu ya. Susah tuh nyari Garis-garis gitu AI-nya tuh, gue yakin susah banget nyari AI. Nggak bisa, itu susah. Nah, kita akan berusaha guys ya menggambarkan ke kalian. Jadi kenapa aku tuh suka banget kalau ngedit tuh kasih gambaran ke kalian biar kalian tuh tahu apa yang diisi kepala kita gitu loh, kayak ini yang kita lihat, bukannya sekedar cuma Meskipun kata-kata. nggak sama, ada kemiripan lah ya. Ya, maksudnya bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi ya ini Ada visualisasinya visualnya gitu. gitu. Dan dia cukup, aku kayak nanya kayak dia cukup seneng kita ada bahas tentang Tonga. Tapi aku nggak tahu ini orang Tonga apa bukan. Kayaknya ini beda deh. Soalnya bentuknya nggak kayak Mas. Kalau aku bilang maksudnya lebih kayak urusan antara darat sama laut sih. Humasnya ya. Ngerti nggak? Iya. Iya. Bukan humas, lebih kayak apa Kayak ya? urusan darat sama laut. Jadi kayak ada dua dewa gitu nggak sih? Iya. Dewa darat, dewa laut. Iya. sih. Lebih kayak apa sih? Tapi dia memang di laut. Di gitu. laut, Tapi bukan yang si sosok yang disebut tadi. Tadi bukan bukan. itu kayak ketua gengnya nggak sih? Aduh, suara gue. Maaf Makanya guys. aku bilang Silent dulu. next berarti tinggal Jadi itu yang dua itu lebih kayak ke ini mungkin penghubung antara dunia darat dan dunia laut ya. Antara penghubungnya. Iya, karena yang saya bilang maksudnya ada yang keluar dari gate itu. Iya. Itu berupa humanoid, maksudnya yang bentuknya gitu Iya. gitu. Maksudnya berarti kan ada urusan atas dong. Iya, pasti. Gak cuma bawah doang. tuh. Iya. Tapi juga ini gerbang juga untuk hubungin nama laut juga Iya. gitu loh maksudnya. Ibaratnya ada perjalanan dua arah Iya, ya, ibaratnya gitu loh. Bukan yang terkunci satu sama lain enggak. Yes. Jadi ada akses dua arah antara keduanya itu. Kayak gitu. Ini kalau aku dikasih gambarannya sih ya, memang benar kata dia dulu di yang makhluk darat yang dekat sana itu untuk berterima kasih sama orang-orang jadi kan mereka menghargai alam ya. Jadi dia berterima kasih sama semesta itu ada melakukan sebuah ritual, tapi tarian gitu loh. ya. Tarian tapi dia kayak api Bukan ritual lah. bukan ritual Ibaratnya seperti lebih kayak persembahan lah. bukan persembahan, lebih kayak perayaan. Oh, oke, perayaan bahasanya. Oh, ada kata-kata yang masuk gini. Bahwa laut itu ada kami memaafkan tapi kami tidak melupakan. Iya. Tuh, yang dipercaya di sana. Kami memaafkan tapi kami tidak melupakan. Tuh. Lebih ke Tapi bukan gini ya, bukan masalah dia nggak tulus. Dia tulus. Tapi dia nggak akan melupakan. Ya kita kayak sakit nih, kayak sakit sama orang ini. Kita tahu orang ini pernah buat sama kita. Kita udah maafin, tapi kita nggak akan lupa sama perbuatan apa yang dilakuin. Seperti kayak gitu nggak sih Mas bahasanya? Iya, jadi maksudnya gini, dirimu mau melukai laut, maksudnya dengan buang sampah lah atau apapun itu ya mereka maafkan, tapi mereka nggak pernah ngelupain. Gitu. Jadi lu mau sakitin apapun laut nggak akan pernah lupa ini ya. Ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu namanya manusia aja, walaupun udah dimaafin, terus tadi dibilang kita nggak pernah lupa. kita nggak tahu nih batasan Tiba-tiba kesabaran tarik. mereka semana gitu. Gitu. Kalau digituin terus, Karena lama gigit juga, Iya. semut aja di colek-colek, diem-diem lama-lama gigit juga gitu loh. Gitu. Apalagi Yang- mereka yang- gitu loh. oke, yang ini aku lebih ngerasanya lebih asik kalau di tempat kita yang aku artikan sebelumnya kan lebih banyak ngelihat yang maksudnya masih wujud yang masih orang ya, maksudnya ikan pun ya maksudnya dengan bentuknya mereka. Iya. Yang di sini tuh bener-bener banyak yang bukan kayak tahu nggak dugong Iya. tapi berdiri Iya. gitu. Heeh. Tapi dugong berdiri, mukanya kayak dugong berdiri, matanya belok berdiri, tapi dia punya tangan, dia punya tangan. Lebih kayak hybrid lah ya. Iya, jadi nah gitu, jadi udah hybrid itu. Hybrid. Banyak ikan-ikan yang hybrid yang di sini. Iya. Mm-mm. Terus kayaknya aku lebih jauh kalau komunikasi sama yang di situ lebih jauh lebih gampang diterima gitu. Mungkin karena pengalaman mereka juga sama terdahulu
sama tetua-tetua yang ada di tempat itu juga, jadi yang membuat kita kayak komunikasinya enak nih, walaupun kita kadang kayaknya ini orang mau ngomong apa ya, kayak bingung gitu kan, tapi senyumnya dia, diemnya dia tuh kita bisa nangkep gitu loh, kayak transmitternya dapat gitu lah, ibarat kata. Itu yang kita komunikasinya. bilang bahasa sonarnya mereka tuh maksudnya benar-benar lebih Halus lo ngomong ke kita gak kayak gimana, tapi kayak getarannya tuh soft Jadi banget kalau kalian gitu. dengar langsung mungkin ya, kalian akan ngeri sih sebenarnya. Cuman maksudnya baik, emang suaranya mah seperti itu. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi intinya dia tadi kayak salamnya lucu juga sih. Cara dia kasih salam tuh tangannya kayak ada bentuk gitu loh. Karena ini mungkin selaput-selaput kali ya. Heeh. Bukan begini sih, tapi lebih kayak begini, tangan begini apa gimana gitu. Jadi dia begini. Kayak salamnya tapi di sininya kok ada rune, Mas?